Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ike Devi Prastika, Melina, Indah Purikasari, Rizika Maryanti, Dwi Eviana Ariska, Pratiwi Endah Permadani akan mempresentasikan laporan hasil akhir usaha yang telah kita jalankan. Poin pertama, kita akan membahas mengenai persiapan usaha. Sebelumnya, kami membuka usaha sendiri dan membuat sendiri buketnya. Namun, karena keterbatasan orang yang mampu membuat buket dari tim kami dan susahnya kami untuk bertemu karena Temanggung Zona Merah dan followers Instagram kami masih sedikit, sehingga tidak dapat menjangkau orang banyak. Maka, kami tetap meneruskan buketin untuk dikembangkan lebih lanjut, namun kami menjualkan produk orang lain yang juga menjual buket. Untuk nantinya, kami akan mengambil untung dari setiap penjualannya. Hal itu supaya kami bisa belajar terlebih dahulu dalam pengembangan usaha buket yang benar. Persiapan yang harus dilakukan ketika menjadi reseller yaitu, yang pertama, kami memilih produk yang menarik. Nah, kelompok kami dari awal sudah menentukan produk yang bisa bertahan dalam jangka lama, yaitu buket. Selain memilih produk yang menarik, sebelum menjadi reseller, kami juga mempelajari dan memahami produk yang akan dijual nanti. Tujuannya agar ketika ada pelanggan yang menanyakan, kami juga bisa lebih pintar menjawabnya. Kemudian yang kedua, memastikan produsen berkualitas dan terpercaya. Kebetulan salah satu anggota kelompok kami mempunyai teman yang berjualan buket. Jadi kita bisa saling bekerja sama agar usaha yang kami jalankan dapat bertahan lama. Dengan kerjasama ini, diharapkan kelompok kami tidak hanya menjualkan, tetapi juga bisa memproduksi buket yang berkualitas seperti rekan bisnis kami. Kemudian yang ketiga yaitu pemasaran produk. Usaha kami sudah memiliki akun Instagram, WA, dan Facebook yang bernama Buketin. Dengan akun media sosial, kami lebih mudah memasarkan produk yang sedang kami jalankan. Jangkauan pelanggan pun juga akan semakin luas. Kemampuan pemasaran yang mumpuni akan memudahkan reseller dalam menjual produk, bahkan bisa jadi akan laku keras di pasaran. Selanjutnya, setelah pemasaran produk, kita harus menguasai strategi pemasaran. Kami harus bisa memancing para pembeli supaya mendatangi media sosial kami, melihat berbagai produk kami, dan kita juga menampilkan atau mengunggah foto-foto yang bisa menarik pembeli. Kami juga menambahkan caption supaya orang-orang membeli produk kami dan tidak ragu dengan kualitas produk yang kami jual. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Proses awal produksi. Kami membagi ke dalam 2 tim untuk pembuatan buketnya. Di situasi pandemi ini, kami tidak mungkin bertatap muka secara langsung. Pembagian tersebut tergantung dari jarak alamat rumah kami. Tim 1 area Temanggung Magelang, Melina, Dea, dan Ike. Tim 2 area Kebumen Gombong, Liz, Indah, dan Pratiwi Endah. Berikut adalah foto hasil produksi awal kami. Buket bunga, buket boneka, buket snack, buket masker. Proses produksi kami setelah menjadi reseller. Setelah menjadi reseller, kami tidak lagi membuat buket sendiri. Kami hanya menjualkan milik orang lain sehingga jika ada pesanan, kami ikut membantu proses produksi sambil kami belajar bagaimana pembuatan buket yang benar, baik, dan juga diminati oleh masyarakat. Berikut adalah foto produksi setelah kami menjadi reseller. Nah, jadi buketnya ada penambahan bingkai. Video detail produksi. Nah, ini adalah detail dari pembuatan buket menggunakan bingkai. Tidak hanya itu teman-teman, kami juga menerima pesanan untuk ulang tahun. Nah, ini adalah buket bingkai untuk wedding. Detailnya sangat bagus ya teman-teman. Kami juga belajar untuk menuliskan di dalam buket tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan transaksi. Jadi transaksi yang bisa dilakukan itu adalah melalui transfer bank dan COD. Namun selama
Selama ini transaksi yang digunakan itu adalah menggunakan sistem COD secara langsung dengan pembelinya. Karena kebetulan pembelinya itu berasal dari daerah yang berdekatan dengan kita, maka transaksi yang dilakukan itu adalah menggunakan sistem COD, tidak melalui transfer bank. Nah, setelah pembeli menerima produk yang dipesan, kami memiliki beberapa testimoni dari pembeli. Nah, berikut ini adalah testimoni yang nomor 1. Itu adalah testimoni dari pembeli terhadap produk kita yang telah kita buat, yaitu adalah buket. Nah, buket yang telah kita buat itu masih kurang rapi, masih kurang sempurna, sehingga kami memutuskan untuk bekerja sama dengan orang lain, yaitu dengan orang yang sudah ahli, yang sudah menjalankan bisnisnya. Kemudian kita bekerja sama. Nomor 2 ini adalah testimoni dari produk kita yang sudah bekerja sama. Begitu juga dengan testimoni yang keempat dan kelima. Kemudian strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kita lakukan yang pertama adalah melalui WhatsApp. Jadi kita membuat status di WhatsApp. Kemudian yang kedua adalah melalui Instagram. Jadi kita juga memposting produk-produk kita melalui Instagram. Selain itu juga kita memposting produk-produk kita di Facebook. Namun karena follower kita masih sedikit, sehingga pemesanan itu kebanyakan berasal dari WhatsApp dan dari mulut ke mulut. Selanjutnya adalah tentang laporan keuangan. Nah, pada awal produksi itu kami memiliki modal 150. Modal itu diperoleh dari iuran per anak dalam anggota kelompoknya, yaitu 25.000 per anak. Kemudian pembuatan buket dilakukan sendiri dengan anggota kelompok, dan pada awal produksi kami memiliki 4 pesanan. Kemudian setelah menjadi reseller itu, jika ada pesanan yang masuk, kami baru memesan ke pemilik usaha. Kemudian pembayaran ke pemilik usaha itu dilakukan setelah pembeli membayar kepada kami. Nah, setelah menjadi reseller itu, kami mendapati 3 pesanan. Nah, ini merupakan rincian di awal produksi. Itu ada 4 pesanan. Dengan rincian, yaitu ada Karisa dari Banjarsari yang memesan buket snack, kami mendapatkan keuntungan 7.000. Sedangkan dari Fani, kami mendapatkan keuntungan 15.000. Sedangkan dari Miranda, kami mendapatkan keuntungan 10.000. Dan dari Dinda, kami mendapatkan keuntungan 10.000. Nah, pada awal produksi ini kami mendapatkan keuntungan sebesar 42.000. Kemudian setelah menjadi reseller itu ada 3 pesanan, yaitu Syifa dari Temanggung yang membeli buket bingkai wisuda dengan harga beli 35.000, kemudian kami jual 45.000 dan kami mendapatkan keuntungan 10.000. Kemudian pembeli kedua yaitu Anissa Arma dari Magelang, kami mendapatkan keuntungan 10.000, dan dari Dian Azahra Temanggung kami mendapatkan keuntungan 10.000. Pada saat kami menjadi reseller ini, kami mendapatkan keuntungan 30.000. Nah, keuntungan keseluruhan itu 42.000 ditambah 30.000. Jadi kami sekarang memiliki keuntungan 72.000. Selanjutnya yaitu evaluasi pelaksanaan usaha. Setiap usaha yang baru memulai pasti memerlukan ketepatan-ketepatan dalam pengambilan keputusan. Jika tidak, maka kegagalan akan muncul dalam usahanya. Ketepatan tersebut dapat diperoleh melalui pendekatan yang sesuai. Salah satunya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. SWOT adalah kependekan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang pertama ada Strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini adalah menjual produk buket untuk semua kalangan masyarakat. Satu produk terdiri dari beberapa macam bentuk dengan varian isi snack, make up, boneka, masker, maupun aksesoris lainnya yang berbeda dari yang lain dan disesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Yang kedua adalah menggunakan pemasaran yang menarik dan agresif. Sebagai bisnis baru seperti menggunakan media sosial Instagram, Facebook, WhatsApp, dan bertemu secara langsung.
Yang ketiga adalah menawarkan harga yang terjangkau untuk konsumen. Harga produk buket di Buketin ini sangatlah terjangkau, dimulai dari harga Rp15.000 dan dapat disesuaikan dengan budget dari konsumen. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Proses pembuatan buket handmade ini cukup memakan waktu yang lama sesuai dengan orderan dan tingkat kesulitannya. Untuk pembuatan buket kecil membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. Untuk pembuatan buket besar membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Permintaan pasar yang meningkat pada perayaan wisuda, ulang tahun, dan juga acara besar lainnya dapat berkembang menjadi usaha yang menawari berbagai bentuk buket sesuai dengan keinginan dan harga atau budget dari konsumen. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing kita. Yang selanjutnya yaitu ada pesaing yang lain menawarkan barang dengan harga lebih murah. Untuk mengatasi hal ini, kami meningkatkan penggunaan bahan baku lokal untuk membeli produk dari supplier first hand sehingga harga produk bisa dikendalikan dan dapat bersaing dengan produk-produk buket lainnya.